Selamat Sabat, Bapak-bapak, Ibu, umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang berada di seluruh wilayah Uni Conference Indonesia kawasan Timur, dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang turut bersama-sama dengan kami untuk berbakti pada saat ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena walaupun di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan dengan adanya COVID-19 atau pandemi virus corona, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, sehingga pada Sabat yang diberkati ini, kita dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui mempelajari firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk sepanjang 2 minggu yang telah disiapkan oleh kantor Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uni Conference Indonesia kawasan Timur untuk kita berbakti bersama-sama mempelajari firman Tuhan di saat teduh bersama Allah yang sudah kita ikuti 1 minggu yang berlalu, dan kita akan memasuki pada minggu yang kedua pada acara kebaktian ini. Kami meyakini bahwa berkat-berkat sorga akan menjadi bagian kita masing-masing. Pada Sabat Tuhan yang diberkati ini, tema yang kita akan bahas bersama-sama adalah mengenai bahtera keselamatan. Berbicara tentang bahtera keselamatan, itu berarti adalah merupakan satu alat transportasi yang akan membawa kita kepada satu tujuan di mana kita akan mengunjungi satu tempat atau berada di satu tempat. Apabila Anda atau saudara-saudara pergi ke satu tempat, katakanlah kita pergi ke Jakarta, lalu kemudian kita akan naik pesawat, apakah pesawat Garuda, pesawat Lion Air, atau pesawat lainnya. Begitu Anda duduk, pintu pesawat ditutup, pramugari atau pramugara akan memberikan pengumuman bahwa Anda sedang berada di dalam pesawat Lion Air atau Garuda atau pesawat lainnya dengan nomor penerbangan sekian-sekian yang akan membawa Anda ke tujuan, dan tujuan itu adalah ke Jakarta. Kenapa pengumuman itu diberikan? Padahal sebenarnya waktu Anda melapor di bagian counter, Anda melapor di bagian counter yang tertulis adalah untuk ke Jakarta. Ketika Anda pun naik pesawat, akan diperiksa bahwa Anda benar-benar akan menaiki pesawat yang sesuai dengan tujuan Anda. Tetapi untuk memastikan bahwa sesungguhnya Anda berada pada satu pesawat yang akan membawa Anda ke tempat tujuan, maka akan diberikan pengumuman. Dengan demikian, memberikan kesempatan kepada penumpang jika sekiranya ada kesalahan di mana Anda salah menaiki satu pesawat, tentu Anda memiliki kesempatan untuk menghindar dari penerbangan tersebut. Demikian juga dengan jalan kehidupan kita secara rohani. Ketika kita berada di satu gereja, ketika kita berada di satu jemaat, mungkin kita bertanya-tanya, apakah saya sedang berada pada satu gereja? Apakah saya sedang berada pada satu jemaat yang benar, yang akan menuntun saya kepada kehidupan yang kekal, yang akan menuntun saya ke tempat yang saya idam-idamkan, yang akan menuntun saya kepada keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus? Atau mungkin ada pertanyaan lain yang ketika kita berada di dalam gereja, apakah ini benar-benar gereja yang dimaksudkan
oleh Allah. Apakah gereja ini adalah benar-benar gereja yang ditentukan oleh Allah untuk tempat kita berbakti? Siapa sebenarnya yang mendirikan gereja itu? Kita membaca di dalam buku Matius pasal 16 ayat 18. Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dengan kata lain bahwa Yesuslah pendiri dari jemaat itu, dan Yesuslah yang mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Itu berarti bahwa pada zaman Yesus belum ada jemaat. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaat. Kalau kita membaca di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, Kisah Para Rasul ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, tertulis di sana, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk pertama kali perkumpulan umat-umat Tuhan yang menamakan jemaat itu disebut Kristen, oleh karena Rasul Paulus menuliskan di dalam buku 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Kenapa? Oleh karena umat-umat Tuhan yang berkumpul itu yang menamakan diri sebagai jemaat. Ada kurang lebih 4.000 gereja Kristen atau sekte yang berbeda-beda. Berapa banyakkah gereja yang benar dari antara ke-4.000 itu? Atau adakah satu gereja yang benar yang saya yakini akan menuntun saya kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus? Coba kita melihat di dalam buku Efesus pasal 4 ayat 4 dan 5. Efesus pasal 4 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ayat ini mengatakan bahwa hanya ada satu tubuh, dan tubuh itu adalah jemaat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yang di dalam buku Kolose pasal 1 ayat 18, Rasul Paulus lebih menjelaskan bahwa 1 Kolose pasal 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, jemaat itu menurut Rasul Paulus diumpamakan sebagai tubuh. Dan gereja itu adalah satu perkumpulan umat-umat Tuhan yang dipanggil keluar sesuai dengan rencana Tuhan yang kita kenal dengan nama eklesia. Gereja sebagai tubuh di mana Yesus menjadi kepala, Yesus sebagai wujud dari persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk misi Allah di dunia ini, yang tentunya haruslah menghadirkan Allah dalam seluruh
aspek kehidupan dari gereja itu. Dengan kata lain, kehidupan gereja itu haruslah selaras dengan ajaran dan kehidupan Kristus yang telah mendirikan gereja itu, yang juga oleh pengikutnya menamakan diri sebagai Kristen, yang artinya mengikuti teladan dan perkataan Kristus. Rasul Paulus lebih menjelaskan di dalam hubungannya antara jemaat dan Yesus Kristus sebagai pendiri gereja itu, hubungan antara umat-umat Allah dengan Yesus Kristus sebagai kepala dari gereja itu. Di dalam bukunya 2 Korintus pasal 11 ayat 2 mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Dengan demikian, hubungan antara umat Allah, hubungan antara gereja, hubungan antara jemaat dengan Yesus itu adalah sama dengan hubungan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, di mana hubungan mereka itu akan kemudian berlangsung terus-menerus. Rasul Paulus kemudian menjelaskan lebih lanjut, di dalam hubungan antara umat-umat Tuhan, di dalam hubungan antara gereja, di dalam hubungan antara jemaat yang mengakui Yesus sebagai kepala dari gereja itu adalah sama dengan hubungan suami istri di atas dunia ini. Hubungan suami istri adalah satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun juga. Hubungan suami istri itu akan berakhir apabila salah satu meninggal. Yesus berkata pula demikian. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah kepala jemaat, sebagaimana suami adalah kepala keluarga dan istri tunduk kepada suami. Demikian pula dengan jemaat. Jemaat yang mengakui Yesus adalah sebagai kepala, dan jemaat itu adalah tunduk kepada Yesus yang adalah kepala. Namun di dalam buku Wahyu pasal 12 dan buku Wahyu pasal 17, seiring dengan perjalanan umat-umat Tuhan, seiring dengan perjalanan dari gereja dari waktu ke waktu, umat-umat Tuhan yang dilambangkan dengan pengantin wanita, umat-umat Tuhan yang dilambangkan dengan istri, dan umat-umat Tuhan yang dilambangkan dengan perempuan sebagai gereja itu, dalam perjalanan hidup itu mengalami banyak persoalan. Dan umat-umat Tuhan yang mengalami banyak persoalan, dengan demikian maka umat-umat Tuhan itu terbagi dalam dua bagian. Kalau saudara membaca di dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 1, kita akan dapati bahwa gereja itu diumpamakan dengan seorang perempuan yang murni. Perempuan yang tetap mempertahankan hubungannya dengan pemilik gereja itu. Perempuan yang tetap mempertahankan hubungannya dengan kepala dari gereja itu. Perempuan yang telah mempertahankan hubungan yang murni itu sebagai istri terhadap suaminya yang dilambangkan oleh Yesus Kristus. Hubungan itu tercemar oleh karena di dalam buku Wahyu pasal 17 ayat 3 dan 4 ada perempuan yang murtad, perempuan yang tidak patuh kepada perintah Allah, yang adalah merupakan yang menjadikan gereja itu, dan kemudian mengikuti akan petunjuk-petunjuk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat diumpamakan dengan tubuh.
Tubuh itu di mana diakui bahwa Yesus adalah kepala. Di dalam hubungan itu juga diumpamakan sebagai pengantin, di mana Kristus adalah pengantin pria dan jemaat adalah pengantin wanita. Dalam hubungan yang lebih erat yang ditingkatkan sesuai dengan yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab, adalah satu hubungan yang tidak terputus sebagai suami istri, adalah hubungan yang tidak dapat diputuskan, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau begitu, apakah semua gereja itu sama? Atau apakah ada perbedaan-perbedaan tentang gereja Allah yang benar? Padahal semua gereja itu adalah gereja yang mengikuti petunjuk Allah. Gereja itu adalah bukan gereja yang didasarkan atas tradisi. Gereja itu bukan gereja yang didasarkan atas peninggalan orang tua. Ataupun gereja itu tidak didasarkan atas satu kebiasaan di mana saya sudah jalani itu sejak dari kecil. Ciri gereja yang benar adalah sesuai dengan kata Alkitab, oleh karena ada perempuan yang menajiskan dirinya, yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi ada gereja yang diumpamakan dengan perempuan yang tetap setia kepada Tuhan, dan gereja itu adalah menjadi sasaran utama daripada setan. Di dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 17, Rasul Yohanes menuliskan bahwa maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ciri gereja yang benar itu adalah gereja yang menuruti hukum Allah. Ciri gereja yang benar itu adalah gereja yang memiliki kesaksian Yesus, yang di dalam perjalanan hidup dari gereja itu menjadi sasaran utama dari setan. Oleh karena gereja yang benar itu adalah gereja yang tidak memiliki Allah lain. Gereja yang benar itu sesuai dengan petunjuk Alkitab yang mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain. Gereja yang benar itu yang mengakui Yesus sebagai kepala. Gereja yang benar itu yang mengakui bahwa Yesus yang mendirikan gereja itu, yang tidak menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Gereja yang benar yang mengakui Yesus sebagai kepala. Gereja yang benar di mana umat-umat Tuhan akan setia, tentu tidak akan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Gereja yang benar di mana umat-umat Allah adalah umat-umat yang setia, sebagaimana seorang istri setia terhadap suaminya, adalah gereja yang mengingat bahwa hari Sabat itu adalah Sabat yang dikuduskan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Gereja yang benar itu yang mengakui Yesus sebagai kepala, yang mengakui sebagai pengikut-pengikut Yesus, tentulah gereja itu, umat-umat itu akan mengakui bahwa mereka harus menghormati orang tua. Gereja yang yakin dan percaya bahwa dia berada pada satu posisi di mana Allah itu adalah menjadi kepala dari gereja itu, tentu umat-umat dari gereja itu tidak akan pernah membunuh. Gereja yang mengakui Yesus adalah sebagai suami, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan secara rohani, tentunya gereja itu tidak akan bersinar. Gereja yang mengakui Yesus sebagai kepala dari gereja itu, yang mengakui bahwa hubungan antara manusia dengan Allah itu adalah sesungguhnya
hubungan yang terus dan harus dipertahankan tentu tidak akan mencuri. Gereja yang percaya bahwa gereja ini atau jemaat ini didirikan oleh Yesus Kristus di atas satu batu karang yang teguh, yang tidak akan goyah, tentu tidak akan pernah berdusta. Harus mengatakan yang benar. Gereja yang mengakui Yesus, yang telah mendirikan jemaat itu, yang mengakui Yesus sebagai pengantin pria, yang kemudian menjadi suami yang tidak terpisahkan itu, tentunya harus mengakui bahwa umat-umatnya tidak akan mengingini sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya. Itulah sebabnya buku Mazmur menuliskan di dalam buku Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku." Untuk kita menjadi aman, kita harus menggunakan firman Allah sebagai penuntun. Kita harus menggunakan firman Allah itu sebagai penuntun yang akan memberikan terang, penjelasan dalam jalan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku menjadi bagian daripada gereja itu di mana Yesus Kristus sebagai kepala. Sebab masing-masing kita mempunyai pandangan diri sendiri. Tetapi Alkitab menuliskan di dalam buku Amsal pasal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bersih menurut pandangan saya, bersih menurut pandangan saudara-saudara, belum tentu bersih sesuai dengan pandangan Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 25 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah sebabnya Yakobus di dalam tulisannya yang dikirimkan kepada jemaat di dalam buku Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Penurutan itu bukanlah penurutan sebagian, penurutan itu bukanlah penurutan untuk 1-2 bagian, penurutan itu bukan penurutan untuk 9 bahagian, tetapi penurutan itu adalah penurutan secara keseluruhan. Di dalam Alkitab, kalau kita membaca di dalam buku Matius pasal 19, seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, "Kenapa engkau mengatakan guru yang baik? Hanya ada satu yang baik." Matius pasal 19 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Orang muda ini bertanya, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzinah. Orang muda itu berkata bahwa sejak dari kecil saya sudah melakukan itu. Orang Farisi pun bertanya, hukum yang terutama itu, hukum yang bagaimana sehingga saya harus menuruti semuanya itu untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus memberikan jawaban. Hukum yang utama, hukum yang pertama itu adalah, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi yang kedua, yang sama dengan itu adalah engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi penurutan yang benar itu, penurutan kita kepada Allah itu adalah bukan hanya penurutan saya secara pribadi dengan Allah yang ada di sorga, tetapi penurutan yang benar itu adalah juga saya mengasihi Allah yang sudah menciptakan, yang sudah menjaga saya, dan hubungan yang sama juga kita harus pertahankan dengan sesama kita manusia. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, jika yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tidak semua orang yang terdaftar sebagai anggota gereja itu akan memperoleh kehidupan yang kekal, kecuali dia akan menurut perintah daripada Tuhan Allah yang di sorga. Wahyu pasal 19 ayat 10 berkata, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita menyembah Allah yang benar. Kita menyembah Allah oleh karena Allah adalah pendiri gereja itu. Kita menyembah Allah oleh karena Allah itu adalah kepala dari gereja itu. Kita menyembah Allah oleh karena dalam hubungan secara rohani, dalam kehidupan kita di atas dunia ini, bahwa kehidupan manusia itu adalah satu kehidupan yang tidak pernah putus antara Yesus Kristus dengan umatnya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dituliskan, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada roh nubuat, tulisan dari para nabi yang memberikan penjelasan kepada kita semua tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi dan sudah terjadi, untuk menjadi amaran bagi kita agar benar-benar kita yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan itu benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia. Ciri gereja yang benar yang kedua adalah mereka umat-umat Allah, pengikut Yesus itu adalah beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 menuliskan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah sebagai pendiri gereja. Yesus Kristuslah yang menjadi kepala gereja. Yesus Kristuslah yang telah meletakkan dasar bagi gereja itu, di mana gereja itu, di mana jemaat itu, di mana umat-umat Tuhan itu harus bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Yesus sebagai pendiri gereja itu. Yesaya pasal 28 ayat 16 berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Allah telah meletakkan satu dasar bagi jemaat, di mana Yesus Kristus sebagai pendiri dari jemaat itu. Yesus Kristus sendiri itu adalah pendiri dari gereja itu. Yesus Kristus sendiri yang memberikan amaran kepada umatnya yang tercatat di dalam firman Allah untuk tetap setia dan berpegang kepada firman Tuhan, untuk setia dan berpegang kepada perintah-perintah Allah, untuk setia dan berpegang kepada hukum-hukum Allah. Mereka itu
tidak akan pernah merasa gelisah. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 kita membaca. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa mereka yang percaya itu tidak perlu gelisah. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Dengan kata lain, bahwa perkataan dari Nabi Yesaya kepada umat-umat Tuhan yang hidup di zaman Nabi Yesaya, yang berkata bahwa apabila kita percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak pernah dan tidak perlu untuk gelisah, karena ada jaminan dari Yesus Kristus sebagai pendiri dari gereja itu. Martin Luther sebagai tokoh reformasi Protestan mengatakan, keselamatan adalah rahmat Allah melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam tulisannya, di dalam buku 1 Petrus pasal 2 ayat 4 mengatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datang kepadanya adalah batu yang hidup, yang sama dengan perkataan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, bahwa keselamatan itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hidup kekal itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah kemenangan bagi segala bangsa yang berada di atas dunia ini. Rasul Paulus menuliskan di dalam buku Kisah pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada manusia yang berkata di atas dunia ini bahwa keselamatan itu akan diperoleh oleh karena keselamatan itu kebergantungan kita kepada seorang manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan di dalam buku 2 Korintus pasal 11 kepada umat-umat Tuhan, kepada pengikut-pengikut Yesus yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Kita yang hidup di atas dunia ini,
kita menghadapi banyak ujian, kita menghadapi banyak problema hidup, kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita, termasuk virus corona yang sedang kita alami sekarang ini. Tetapi dengan adanya virus corona ini, tidak akan cukup kuat untuk memisahkan kita dari Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus Kristus. Nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius di dalam buku 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius adalah menjadi nasihat juga bagi kita yang sedang hidup di akhir zaman ini, bahwa sejak dari kecil atau sejak kita mengenal akan kebenaran itu, sejak kita mengenal akan kitab suci itu akan memberikan hikmat kepada kita. Dan kitab suci bukan hanya memberikan hikmat kepada kita, tetapi kitab suci itu akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penurutan kita kepada Yesus Kristus, penurutan kita kepada firman Allah, penurutan kita kepada firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab ini, oleh karena kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah pendiri dari gereja itu. Kita percaya kepada Alkitab oleh karena Yesus Kristus itu adalah kepala dari gereja. Kita membaca di dalam Alkitab oleh karena kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah pengantin pria bagi jemaat. Kita membaca Alkitab oleh karena kita mengakui Yesus itu di dalam hubungan dengan umatnya adalah hubungan sebagai suami dan istri yang tidak akan pernah putus. Ciri dari gereja yang benar yang ketiga adalah melaksanakan tugas penginjilan. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya. Dan tugas itu harus disampaikan kepada seluruh umat-umat Allah yang di dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan hidup gereja itu, yang pada mulanya gereja yang benar yang didirikan oleh Yesus Kristus itu berlandaskan kepada firman Allah. Gereja yang benar di mana Kristus itu sebagai kepala adalah gereja yang berlandaskan kepada perintah Allah, yang menuruti akan hukum-hukum Allah. Namun dalam perjalanan hidup jemaat, kalau kita membaca di dalam buku Wahyu yang kita sudah baca tadi, bahwa ada perempuan, ada umat-umat Tuhan, ada jemaat, ada gereja yang tidak mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya amaran perlu disampaikan kepada umat-umat Tuhan. Kita yang hidup di akhir zaman ini perlu memberikan amaran, melaksanakan tugas penginjilan untuk menyampaikan bahwa kita harus kembali kepada tujuan yang benar. Kita harus kembali kepada permulaan dari gereja itu didirikan. Kita harus kembali kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan. Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 10 kita membaca. Ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Dan ia berseru
dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 8. Dan seorang malaikat lain, yaitu malaikat yang kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat yang ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10 mengatakan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Pekabaran malaikat yang pertama itu adalah satu pekabaran yang harus disuarakan dengan nyaring. Suara yang harus disampaikan adalah pekabaran untuk menyembah Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang memiliki bumi serta segala isinya, untuk kita datang kepada perbaktian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus kembali kepada Allah yang adalah sumber keselamatan. Allah lah yang memberikan perintah kepada umatnya. Allah lah yang memberikan firman Tuhan kepadanya, di mana kita harus menurut kepada Allah. Kita harus menurut kepada Yesus Kristus sebagaimana yang diumpamakan oleh istri yang tunduk kepada suami. Kita harus sampaikan suara ini dengan nyaring. Kita harus kembalikan pemikiran kita kepada maksud dan tujuan yang utama. Dan kita harus kembalikan pikiran kita kepada pencipta alam semesta yang dituliskan di dalam buku Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 2 ayat 1 mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Ini yang Allah yang harus kita sampaikan, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, di mana makhluk ciptaan itu harus setia dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang telah menjadikan dia. Dan inilah yang perlu disampaikan oleh umat-umat Tuhan, oleh kita semua, untuk sampaikan kepada umat-umat Allah. Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pekabaran yang harus kita sampaikan adalah untuk memberikan perintah Allah, untuk mengajarkan kepada umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, untuk patuh kepada perintah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pekabaran malaikat yang kedua adalah satu pekabaran peringatan yang kalau kita membaca di dalam buku Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, di mana masing-masing kita akan memberikan pertanggungan jawab. Gereja yang benar adalah gereja yang benar-benar mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus.
Yesus berkata di dalam buku Matius pasal 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang kita harus ajarkan bukanlah perintah manusia, tetapi ajaran yang diajarkan oleh gereja yang benar itu adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perkabaran malaikat yang ketiga adalah satu pemberitahuan kepada umat manusia akan kejatuhan bagi mereka yang tidak setia kepada perintah Allah yang dituliskan di dalam buku Wahyu pasal 17 dan Wahyu pasal 18 yang digambarkan dengan kejatuhan Babel. Akan ada satu penghukuman yang sangat menakutkan bagi mereka yang tidak setia, bagi mereka yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak sesungguhnya mengikuti apa yang difirmankan Allah, yang tidak sesungguhnya menggunakan firman Allah sebagai pelita yang memberikan terang, yang tidak sesungguhnya menggunakan firman Allah itu untuk menuntun kita kepada kebenaran. Wahyu pasal 18 ayat 4 mengatakan, lalu aku mendengar suara lain dari sorga, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya, ayat 5, telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatan kita. Kalau pada awalnya Yesus berkata bahwa kamu harus pergi, kamu harus berkumpul, kamu harus keluar, eklesia keluar untuk menyampaikan pengabaran itu, keluar untuk membentuk satu gereja, keluar untuk membentuk satu jemaat yang setia kepada firman Allah, membentuk satu jemaat yang setia kepada Yesus Kristus yang menjadi kepala. Tetapi dalam perjalanan hidup umat-umat Tuhan, dalam perjalanan hidup dari gereja itu, Yesus berkata, kamu harus keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dosa. Keluar dari perhimpunan, keluar dari perkumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, keluar dari perkumpulan orang-orang yang telah menajiskan dirinya, yang bukan lagi mengikuti kehendak Allah, bukan lagi mengikuti hukum Allah, tetapi sudah mengikuti akan kehendak manusia. 1 Yohanes pasal 3-4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bahwa sesungguhnya manusia yang berdosa itu, bahwa sesungguhnya manusia yang melanggar hukum Allah, bahwa sesungguhnya manusia yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah itu, pada akhirnya mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 18 ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan dia tidak akan ditemukan lagi. Akan ada satu saat, akan ada waktunya, di mana mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka yang tidak sesungguhnya mengikuti petunjuk-petunjuk Yesus, mereka yang sesungguhnya walaupun mengakui Yesus sebagai kepala dari gereja, walaupun mengakui Yesus sebagai suami dalam ikatan hubungan suami istri itu sebagai kepala di dalam gereja, tetapi apabila tidak mengikuti petunjuk dan firman Allah, maka dia akan dilemparkan dan pada akhirnya tidak akan diketemukan lagi. Pengkhotbah yang terkenal yang bernama Dwight L. Moody menuliskan sebagai berikut.
Allah telah memilih untuk memakai orang-orang biasa yang diberi kuasa Roh Kudus yang luar biasa sebagai sarana utama yang melaluinya Dia menyebarkan kebenaran firman-Nya. Allah telah memilih orang-orang yang biasa. Allah telah memilih kita semua sebagai orang-orang yang biasa, yang mungkin tidak ada kelebihannya, yang mungkin ada banyak kekurangannya, yang mungkin akan ada banyak kelemahannya. Tetapi orang-orang yang biasa itu diberikan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, sehingga dia dapat menjadi sarana utama daripada Yesus Kristus untuk menyebarkan pekabarannya. Kita tidak boleh berkata bahwa saya tidak mampu, saya tidak cukup, saya tidak mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, saya tidak cukup kuat untuk menyampaikan pekabaran ini, oleh karena banyak alasan-alasan tertentu yang menjadi alasan bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebagaimana Alkitab, pengkhotbah terkenal Dwight L. Moody juga mengakui bahwa Allah menggunakan setiap manusia yang ada di atas dunia ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi diberikan kuasa oleh Roh Kudus yang luar biasa akan menjadi sarana utama untuk mana dia dapat menyebarkan firman Tuhan. Gereja yang benar itu adalah gereja yang mengikuti firman Tuhan. Gereja yang benar itu adalah gereja yang menurut hukum. Gereja yang benar itu yang mengakui Yesus Kristus sebagai kepala dari gereja. Yesus Kristus adalah pemimpin dari gereja yang sudah menjadikan gereja itu, yang sudah membentuk gereja itu. Maka gereja yang benar itu adalah gereja yang percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan. Gereja yang benar, jemaat yang benar, umat-umat Tuhan yang benar adalah umat-umat Tuhan yang menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Gereja yang benar itu adalah gereja yang berani untuk menyampaikan suara dengan nyaring kepada mereka yang tidak tunduk kepada firman Tuhan. Gereja yang benar adalah gereja yang menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Gereja yang benar itu adalah gereja yang menyampaikan kabar tentang keselamatan. Gereja yang benar itu adalah gereja yang menyampaikan kita harus kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya untuk mengakui Allah sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi itu. Allah sesungguhnya yang menciptakan alam semesta, Allah yang sesungguhnya yang menciptakan saya dan saudara-saudara. Saya tidak menjadi manusia oleh karena teori evolusi. Saya tidak menjadi manusia oleh karena satu proses. Tetapi di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu sesuai dengan gambar, sesuai dengan terang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan pekabaran yang sama yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya, kepada pengikut-pengikutnya pada waktu dia masih di atas dunia ini adalah pekabaran yang sama yang diberikan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Pekabaran yang sama yang mengakui Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Pekabaran yang sama yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah pengantin pria yang dipertunangkan dengan pengantin wanita sebagai gereja. Yesus yang sama yang telah menjalin hubungan yang erat di dalam hubungan sebagai suami istri di atas dunia ini, di dalam hubungan yang rohani bersama-sama dengan Yesus, adalah hubungan yang tunduk kepada perintah Allah, adalah hubungan yang tunduk kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah, adalah gereja yang akan menyampaikan pekabaran kepada umat-umat Tuhan. Ayat terakhir di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Sementara
kita hidup di atas dunia ini, kita menjaga diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan, sementara kita menjaga diri kita untuk setia kepada Tuhan, dalam waktu yang sama kita juga akan menyampaikan kepada dunia bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja yang benar adalah gereja yang menuruti perintah Allah, dan gereja yang benar adalah gereja yang beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua.